SDN 1 Wonodadi yang tergabung ke dalam komunitas praktisi SDN 1 Wonodadi. Terima kasih pada kesempatan hari ini telah hadir dalam diseminasi budaya positif sebagai tindak lanjut tugas aksi nyata modul 1.4. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat melaksanakan acara hari ini insya Allah sampai nanti 1 jam ke depan. Kemudian sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Nah, hari ini langsung saja ya Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Seorang guru yang baik, seorang guru yang baik itu harus mempunyai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu tahu apa sih peran guru di sekolah? Silakan, monggo Bu Lis. Peran guru di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin pembelajaran artinya di dalam pembelajaran kita membentuk karakter siswa dengan mengadakan pembelajaran yang mengacu pada keinginan siswa. Jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran sesuai keinginan siswa sehingga siswa dapat belajar dengan baik. Kemudian dalam peran tersebut berarti kita menuntun siswa agar pembelajaran bisa berpusat pada murid, artinya sesuai keinginan murid sehingga pembelajaran bisa berhasil. Masih ada pendapat lain mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Monggo Bapak. Menurut saya ya Bu, peran guru itu sebagai fasilitator, sebagai murid yang mencari sendiri kebutuhannya. Nah, guru hanya memfasilitasi apa sih yang dibutuhkan seorang murid. Baik, mungkin itu ya peran guru yang selama ini banyak sekali. Tadi yang sudah dinyatakan sama Bu Lis, kita sebagai guru harus melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan murid. Kemudian dari kuliah juga tadi peran guru kita itu sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi segala kegiatan apa yang akan dilaksanakan di kelas. Jadi seperti itu ya kuliah. Nah, sekarang ini yang kita pelajari di sini sekarang, seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, terus kemudian memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kemudian ada pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, tentang budaya positif sendiri itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin diri ini dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian budaya positif ini juga dapat membuat murid memahami dan menyadari apa yang mereka lakukan berdasarkan motivasi internal. Jadi bukan akibat dari paksaan atau hukuman atau pujian. Seperti itu. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 2. Yang pertama dari motivasi eksternal, yaitu dari luar. Jadi anak-anak itu bertindak biasanya contoh seperti berangkat pagi. Biasanya mereka karena takut dihukum atau takut terlambat. Kemudian mereka biasanya juga karena mengharapkan
atau imbalan dari gurunya. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada motivasi internal, yaitu dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, motivasi internal inilah nantinya akan menjadikan anak ingin menghargai dirinya sendiri, kemudian mereka juga percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu baik untuk mereka, tanpa adanya hukuman atau tanpa adanya penghargaan atau pujian dari guru atau teman-temannya. Seperti itu. Selanjutnya, seorang guru juga memiliki posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum ini biasanya sering kita lakukan ya Bapak Ibu guru. Biasanya ketika kita mendapati anak-anak kita berbuat salah atau berbuat tidak sesuai peraturan, biasanya ada yang dihukum, seperti terlambat datang, nggak piket, dan suruh dihukum untuk membersihkan kamar mandi. Nah, itu namanya hukuman. Tetapi kalau kita berbuat seperti posisi kita sebagai seorang guru, sebagai manajer, kita itu harus mengetahui permasalahan, mengapa, harus menanyakan dulu mengapa anak ini terlambat, seperti itu. Nah, jadi sebagai guru kita seharusnya bertindak sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu dengan menerapkan restitusi segitiga. Sebelum kita melaksanakan restitusi segitiga, kita seharusnya sudah membuat kesepakatan kelas yang sudah diwujudkan dengan keyakinan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas ini kita berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi sehingga tidak akan ada tidak akan ada hukuman lagi seperti yang selama ini terjadi. Kemudian keyakinan sekolah ini atau keyakinan kelas ini juga berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini sepertinya sudah ada yang pernah buat keyakinan kelas ya. Saya mau bertanya sama Bu Ria, keyakinan kelas dari kelas 2 itu apa sih? Baik, terima kasih Bu Nanti. Untuk kelas 2, karena kelas 2 itu anaknya masih suka bermain, jadi saya dan anak membuat kesepakatan kelas sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya seperti menjaga kebersihan, kemudian berbicara sopan dan santun, datang tepat waktu. Nah, hanya hal-hal yang yang menurut kita itu sepele, tapi membuat mereka menjadi ternyata berbicara sopan dan santun itu sangat penting, apalagi terhadap teman dan guru. Seperti itu. Terima kasih Bu Lia. Nah, untuk pembuatan kesepakatan kelas ini kita sebenarnya udah bisa ya Bapak Ibu. Yang penting kita mencari kata sepakat antara guru dan siswa, apa saja ini pelanggaran atau peraturan yang nggak boleh dilanggar di kelas kita. Kemudian tidak ada hukumannya, seperti itu. Jadi kesepakatan itu tidak mendapat hukuman. Karena kesepakatan atau keyakinan kelas itu nantinya akan membuat anak itu menyadari sendiri apa yang telah mereka perbuat dan mereka bisa mencari sendiri solusinya. Bagaimana solusi atas kesalahan mereka. Contoh, ketika mereka terlambat masuk sekolah, berarti nanti mereka ketika diterapkan segitiga restitusi ini, mereka bisa mengungkapkan mengapa dia terlambat, lalu bagaimana solusi supaya dia terlambat. Pasti mereka nanti akan ngomong, oh saya harus bangun pagi, saya harus berangkatnya lebih awal, seperti itu. Jadi mereka itu punya solusi sendiri dari kesalahan yang selama ini telah dibuat. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu tentang designasi kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang masih tahu apa kesepakatan kelas? Kenapa tidak peraturan? Peraturan untuk kesepakatan kalian taunya? Peraturan ya. Ada yang tahu kesepakatan kelas? Yang tahu boleh jawab siapa tadi? Tentang kelas ya. Nah, ibu jelaskan kalau belum tahu. Jadi, kalau dulu kan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya ketika dilanggar, ketika kita melanggar peraturan pasti ada hukumannya. Betul? Tapi kalau kesepakatan kelas adalah kata sepakat antara guru dan murid yang sudah disepakati bersama. Jadi tidak ada hukuman, yang ada motivasi dari diri untuk melakukan atau menjalankan kesepakatan itu. Jelas sampai sini apa kesepakatan kelas? Jelas. Oke, kita sekarang mulai membuat kesepakatan kelas. Ibu akan membagikan satu kertas ini kepada setiap anak. Kalian tulis kesepakatan apa sih yang akan kita buat atau peraturan apa? Dalam ini aja, bahasa yang kalian tahu aja. Peraturan apa yang nanti akan kita sepakati bersama. Di sini ya, jangan salah. Ini ada yang lengket, jadi nanti yang lengket di belakang. Karena nanti setelah kalian tulis akan kalian tempelkan di sini. Bisa? Satu orang masing-masing satu. Jangan terbalik. Nah, apa yang kalian inginkan? Gak lama ya waktunya ya. Sesuai nomor absen untuk menempelkan kertasnya di depan sini. Sesuai nomor absen majunya. Kalian silakan yang sudah. Sesuai nomor absen majunya biar tidak berantakan. Biar yang sudah tempel. Sebelahnya sesuai nomor absennya majunya. Nah, tempel saya. Tempel aja. Sebelah sini aja, sebelah sini. Di bawahnya. Ya, boleh. Yang lain. Menjadi kalimatnya yang lebih positif nanti ya. Kita rangkum dulu ya. Tidak boleh berantem. Cari dulu nih, ada nggak yang sama? Sama ya, yang ibu contoh udah sama nih. Jadi kita kemudian tiga, ada banyak nih, tidak boleh berantem. Oke. Yang kedua, tidak ejek-ejekan atau ya? Tidak ejek-ejekan, tidak mengejek atau olok-olokan. Tandain lagi satu, ada berapa nih? Banyak nih. Tidak olok-olokan. Tidak berlari ya. Oke, ada
laki-laki hanya tidak berisik saat guru masuk kelas. Kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfani Cahaya, kelas 5A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Azhara Rafian. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Java Andalus Tomo, kelas 5A. Senang sekali. Sangat senang. Sangat penting sekali. Sangat penting. Karena membuat kita lebih menghargai orang lain. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena membuat kita disiplin.